Dia itu seperti bersembunyi di satu tenda pendaki lain. Dilihatnya si pacarnya itu si Pipi. Pipi itu berada lagi di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Pipi itu duduk ya, memandang ke arah depan itu tatapannya seperti kosong, tapi nampak di situ Pipi itu tersenyum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari salah satu rencang kita, dan kita sebut saja namanya Rian, karena memang si pengirim cerita tidak mau untuk disebutkan nama aslinya. Karena peristiwa atau kejadian yang dia alami benar-benar memilukan dan bisa dikatakan sangat menyayat hati. Jadi pada waktu itu tahun 2011, Mas Rian ini mendaki ke Gunung Rinjani bersama mantan kekasihnya. Kita sebut saja namanya Pipi. Nah, kondisinya pada saat ini Mas Rian sudah berkeluarga, sudah beristri, memiliki 2 orang anak. Dan memang apa yang diceritakan Mas Rian kepada kami ketika saya dan tim ini mempelajari ceritanya, kami pun mempunyai perasaan kok seperti ini banget ya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi antara Mas Rian dan Mbak Pipi ketika mendaki di Gunung Rinjani? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe ke channel ini, sudah gabung. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Buat rencang-rencang semua yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share video-video dari channel ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita berawal dari sepasang kekasih bernama Rian dan Pipi. Mereka berdua itu berpacaran sudah cukup lama, hampir sekitaran 5 tahun. Nah, pada hari itu Jumat sore, Rian menggunakan sepeda motor kesayangannya menuju ke rumah Pipi. Nah, sepeda motor kesayangan si Rian ini modelnya model trail gitu ya. Nah, singkat cerita, Rian kan sampai di rumahnya Pipi. Dan ternyata Rian itu mau mengajak pacarnya itu Pipi untuk menonton bioskop pada malam itu. Nah, Pipi ini tanya sama Rian pada waktu itu, "Yang, ini filmnya apa? Kok kamu ngajak aku? Tumben-tumbenan udah lama loh kita ndak nonton bioskop. Ini film genre kesayangan kamu, horor. Kamu pasti suka. Ini horor Indonesia. Kamu kan suka kalau horor Indonesia kan? Kata kamu itu serem gimana lah daripada horor luar, horor barat." "Oh iya Yang, emang yang main siapa? Wes pokoknya bagus ini filmnya. Udah kamu cepet-cepet. Kita sholat maghrib, setelahnya langsung berangkat aja." Nah, Pipi pun setuju. Pipi itu kelihatan girang banget pada waktu itu karena diajak nonton sama pacarnya. Karena memang kebetulan udah lama mereka itu udah nonton ya. Nah, setelah Pipi beberes, mereka sholat maghrib di rumahnya Pipi, mereka pun berangkat boncengan menuju ke gedung bioskop. Sesampainya di gedung bioskop, Rian langsung menuju ke loket ya untuk beli tiket. Setelahnya mereka nonton film. Nah, singkat cerita, setelah nonton bioskop itu, mereka berdua mampir ke sebuah angkringan yang ada di dekat alun-alun kota. Di situ mereka makan dan berbincang ya. Nah, Pipi itu sempat bertanya sama Rian, Yang, kalau aku mengalami seperti tokoh cewek di film tadi gimana?" Nah, Rian itu menjawab di situ, "Hus, yo janganlah, aku pastinya sedih." "Oh, tak kirain ndak sedih," kata si Pipi. "Ngawur kamu ya sedih." Dan ternyata film genre horor tersebut menceritakan tentang sepasang kekasih yang pada akhirnya si cewek itu meninggal dunia ya karena sesuatu hal. Maka dari itu Pipi bertanya kan di situ sama Rian, mencoba mengetes pacarnya itu bagaimana reaksinya, dan ternyata Rian menjawab seperti tadi itu, dan Pipi kelihatan senyum-senyum sendiri di situ.
Nah, mereka berdua makan di angkringan. Setelah cukup kenyang dan cukup ngobrolnya di situ, si Rian membayar ke penjual angkringan. Tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelahnya mereka berdua pulang ke rumahnya Pipik. Pipik diantar pulang pada sekitaran jam setengah 11 malam. Sampai di depan rumah Pipik, ayah Pipik sudah ada di depan rumah. Tak kira tidak pulang, ayahnya itu bercanda dengan mereka berdua. Ya mboten pak, pulang lah. Ngapunten je pak, baru pulang. Mohon maaf pak, baru pulang. Filmnya baru selesai. Oh iya Mas Rian, ndak apa-apa. Monggo mau mampir dulu ndak? Mboten pak, mboten, udah dalu, sampun dalu, udah malam. Saya langsung pulang aja. Oh ya sudah, hati-hati nak Rian, kata bapaknya Pipik kan. Setelahnya bapaknya itu masuk. Nah, di situ Rian itu bilang sama Pipik, yang besok kamu tak ajak ya. Tak ajak kemana lagi? Kamu mau tak ajak mendaki ke Rinjani. Wah, tumben kamu ngajak aku mendaki, biasanya sama teman-teman kamu. Udah lama loh, aku udah diajak kamu mendaki. Nah, kebetulan memang mereka berdua itu mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Dan sudah lama, Pipi itu udah diajak sama Rian untuk mendaki gunung, karena Rian itu lebih sering mendaki ke gunung itu bersama kawan-kawannya. Di situ kan Pipi nampak girang sekali karena sudah lama sekali Pipi itu tidak diajak sama pacarnya itu. Mau berangkat jam berapa besok? Tanya si Pipi kan. Ya jam gasik lah, cepetan, kita berangkatnya 5:30 pagi. Alah kamu tukang molor kok, tidak mungkin kamu itu bangun jam segitu. Lah terus jam berapa? Tanya Rian. Ya jam 7 saja, kata Pipi. Ya kamu jemput aku di rumah. Pipi bilang seperti itu sama Rian. Rian pun menjawab, siap bos, tak jemput besok jam 7. Alah ndak mungkin kamu itu bangun, apalagi besok libur. Ndak mungkin kalau kamu itu bangun. Ya wis, nek aku belum bangun, kamu yang jemput aku, kan dekat rumah kita. Kamu tinggal naik angkot sebentar. Apa pak motor, nanti motormu tinggal di rumahku. Oh kayak gitu, kata si Pipi kan. Iyalah. Oh ya wis, nek kayak gitu. Nah setelahnya di situ nampak Rian itu celingak-celinguk ya sebelum pulang, lagi pamitan sama Pipi. Karena dia takut ketahuan, ternyata Rian itu mencium keningnya Pipi. Takut ketahuan orang tuanya nggak enak gitu loh. Padahal orang tua Pipi juga udah tahu kalau mereka itu udah lama banget hubungannya dan menuju ke arah serius. Nah setelah dicium kening Pipi, Pipi ini masuk ke dalam rumah sambil melambaikan tangannya ke Rian. Rian itu cengar-cengir ya. Jadi memang hubungan mereka itu sangat-sangat romantis walaupun sudah berjalan 5 tahun ya. Hubungannya itu selalu fun gitu ya, jarang ada garingnya. Dan mereka berdua kondisinya pada waktu itu sudah bekerja semuanya. Dan kebetulan liburnya kan pada hari Sabtu dan Minggu, 2 hari tempat mereka bekerja. Jadi maka dari itu Rian kan mengajak Pipi nonton pada malam Sabtu. Nah karena malam minggunya ternyata Rian itu punya kejutan, mau mengajak Pipi untuk mendaki ke Gunung Rinjani, mau ngajak pacarnya itu karena memang sudah lama Rian merasa tidak mengajak pacarnya itu. Nah setelah itu Rian pulang ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Rian terbangun dan dia kaget. Dia lihat jam dinding di kamarnya, astagfirullahaladzim, sudah jam 8:15. Padahal dia janjian dengan Pipi itu jam 7 tepat sudah ada di rumah Pipi. Akhirnya Rian kan gugup di situ. Dia langsung bangun, dia masuk ke kamar mandi, dia cuma cuci muka kan sambil sikat gigi. Setelahnya dia ngecek lagi barang-barang yang akan dibawa untuk mendaki, kayak kerilnya, kayak logistik yang sudah memang dia siapkan dari kemarin, dicek ulang lagi. Setelah semuanya siap, Rian langsung akan menuju ke rumahnya Pipi. Rian keluar dari rumahnya dan tiba-tiba Rian itu kaget di situ. Karena ternyata Pipi itu sudah duduk di bangku yang ada di teras rumah Rian. Di situ Rian kan kaget. Astagfirullahaladzim. Yang kamu kok ternyata udah di sini. Nah di situ Pipi itu memandang Rian agak sebel ya. Tapi dia tidak menjawab apa-apa, seperti memberi kode aja kalau dia itu agak sebel karena si Rian kan kesiangan. Tenang yang, sebentar tak ngecek ban dulu. Barangkali kempes banyak karena kita mau agak jauh nih ke Rinjani. Nah setelah itu Rian itu mengecek ban motornya. Mengecek ban motornya semuanya, keduanya ternyata bannya anginnya stabil ya, tidak kempes. Setelahnya dia menghampiri Pipi dan bilang di situ, yang kita langsung berangkat, ban aman ini.
nggak kempes dua-duanya. Nah, mau berangkat itu Rian kan mengecek dulu handphonenya, dan ternyata handphonenya itu belum sempat dia cas. Jadi dari semalam itu baterainya sudah low bed, belum sempat dia cas, ternyata itu drop, habis kan, HP-nya mati. Dia bilang sama Pipi di situ kan, ini yang HP ku mati, kamu pasti dari tadi WA aku ya, kamu telepon aku, pasti ndak nyambung, karena memang mati yang beneran, aku ndak alasan, ini aku baru bangun belum mandi juga. Pipi itu cuma tersenyum aja sama pacarnya itu, karena memang sudah tahu kebiasaan dari pacarnya itu ngaret ya, molor kalau libur itu bangunnya susah. Nah kebetulan kondisi di rumahnya Rian itu sepi, yang ada cuma asisten rumah tangganya, dan itu berangkat kalau Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu asisten rumah tangganya itu libur, dan kedua orang tua dari Rian ini bekerjanya di luar negeri. Jadi Rian itu tinggal sendirian hanya bersama asisten rumah tangganya. Kalau Sabtu Minggu ART-nya itu libur, Senin sampai Jumat Rian kan bekerja, baru ART-nya juga ikut berangkat. Nah jadi pada Sabtu itu dia bangun kesiangan karena ndak ada yang ngebangunin, karena kebiasaan Rian memang dibangunin sama ART-nya kalau mau berangkat kerja. ART-nya itu berangkat pagi ya, sehabis subuh itu. Nah setelahnya mereka berdua langsung boncengan menuju ke base camp Gunung Rinjani. Di awal perjalanan mereka semuanya baik-baik saja, dan sampai pada akhirnya mereka sampai di base camp. Di base camp ini motor trailnya si Rian langsung diparkir kan. Di situ Rian bilang sama pacarnya, yang kamu nunggu sini aja ya, aku yang simaksi, kamu di sini aja. Pipi itu cuma mengangguk menuruti apa kata pacarnya itu. Setelahnya Rian menuju ke pos perizinan kan. Di situ dia mengisi daftar simaksi, menulis namanya dia dan nama Pipi. Setelah beres, Rian menghampiri Pipi dan bilang sama pacarnya itu, gimana yang langsung berangkat apa mau santai-santai dulu? Pipi itu menjawab, langsung berangkat aja yang. Oh ya sudah kalau gitu. Kamu sudah sarapan? Tanya si Rian kan. Pipi itu cuma mengangguk. Dan si Rian bilang sendiri sama Pipi, kalau aku belum. Dan di situ Pipi kan menjawab, yang nanya siapa? Dan Rian nampak cengengesan. Setelahnya mereka berdua ini berjalan ya, masuk ke jalur pendakian. Mereka masuk ke jalur pendakian itu sekitaran hampir zuhur. Mereka berjalan menuju ke pos 1. Dan singkat cerita, mereka berdua sampai di pos 1. Mereka memutuskan untuk istirahat. Nah, di situ Rian mengeluarkan air mineral dari dalam tas kerilnya. Rian minum. Nah, di situ dia menawari Pipi untuk minum, tapi pacarnya itu menolak. Aku ndak haus, nanti aja. Oh ya sudah kalau gitu. Ditaruh lagi air itu ke dalam kerilnya. Agak lama mereka berhenti, sekitaran 15 menit. Mereka berdua memutuskan untuk lanjut jalan menuju ke pos 2. Mereka jalan terus menuju ke pos 2 ya. Dan singkat cerita mereka sampai di pos 2, mereka memutuskan untuk istirahat lagi, sekedar untuk minum air mineral. Setelahnya mereka lanjut jalan lagi menuju ke pos 3. Nah singkat cerita mereka sampai di pos 3, mereka istirahat lagi di situ. Mereka berdua duduk di bawah sebuah pohon yang ukurannya cukup besar. Nah pendakian pada hari itu nampak cukup ramai ya, bisa dibilang ramai malah. Jadi banyak pendaki itu yang nampak turun, pendaki yang naik. Nah, pada waktu itu mereka berdua duduk, mereka ngobrol. Di situ Pipi sempat bertanya dengan pacarnya itu, yang kamu itu ngajakin aku tumben mendaki ke gunung cuma berdua itu mau ada apa? Pipi itu bertanya agak curiga di situ kan, karena seperti ada sesuatu yang disembunyikan sama Rian. Rian itu menjawab, udah pokoknya nanti aja, pokoknya nanti kamu tak kasih tahu kalau sudah waktunya. Udah kamu tenang aja yang, kamu nggak usah tanya lagi, nggak bakal tak sebutin apa yang mau tak mau kasihin ke kamu. Oh ya wis kalau gitu, jawab si Pipi kan. Nah ketika mereka berdua itu sedang ngobrol, asik ngobrol itu di bawah sebuah pohon yang cukup besar, ada rombongan pendaki yang baru sampai di pos 3 itu. Nah, mereka itu berhenti di situ, mereka pun beristirahat. Nampak di situ ada 5 orang, 3 diantaranya cowok dan 2 cewek. Nah, yang cewek-cewek itu seperti ngomongin Rian sama Pipi. Jadi mereka itu bisik-bisik, seperti samar-samar terdengar oleh si Rian itu cowok kenapa ya? Itu cowok kenapa? Rian itu kan agak aneh di situ. Memandang ke arah 2 pendaki cewek itu kan
sempat bertanya juga, agak sewot si Rian kan. Mohon maaf Mbak, ada apa ya? Enggak Mas, enggak apa-apa. Oh, kirain ada apa? Enggak Mas, kami lagi ngobrol sendiri. Nah, setelahnya dua cewek itu masih seperti ngomongin Rian. Entah itu perasaan Mas Rian pada waktu itu atau memang itu dua pendaki itu sedang ngomongin Mas Rian dan Pipi. Tapi Rian pada waktu itu samar-samar mendengar, itu cowok aneh, itu cowok kenapa sih, itu cowok aneh, pokoknya seperti itu. Nah, setelah cukup istirahat di situ kan, Rian mengajak Pipi untuk lanjut jalan lagi, biar mereka langsung sampai di Danau Segara Anak. Jadi nantinya Rian ini akan mengajak Pipi untuk mendirikan tenda di Danau Segara Anak. Jadi Danau Segara Anak ini memang sangat terkenal ya di Gunung Rinjani karena view-nya itu benar-benar sangat indah. Nah, setelahnya mereka lanjut jalan kan. Mereka jalan terus dan singkat cerita mereka sampai di Danau Segara Anak. Itu sudah hampir maghrib pada waktu itu. Rian langsung mencari lokasi yang agak longgar untuk mereka berdua mendirikan tenda. Nah, Rian mencari dan setelahnya dia dapat. Karena kebetulan di Danau Segara Anak, suasananya pada hari itu, sore itu, nampak sangat ramai pendaki yang mendirikan tenda di sana. Jadi suasananya itu benar-benar ramai banget. Ada yang sudah mendirikan tenda, ada yang sudah menyalakan api unggun, ada yang terlihat mancing di situ, di tepian danau dan lain sebagainya. Pokoknya suasana itu happy banget, fun banget pada sore itu, ramai banget di situ. Nah, setelahnya Rian ini mendirikan tenda. Dan Pipi itu nampak duduk di situ karena memang Rian menyuruh Pipi untuk duduk aja, biar dia yang masang tenda sendiri. Nah, ketika Rian sedang masang tenda itu, Rian kan agak kesusahan karena dia harus bentangin frame-nya dan lain-lain kan, agak susah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki di situ menyapa Rian. Mas, butuh tak bantuin nggak? Oh iya Mas, waduh, makasih Mas. Ya Mas, boleh Mas. Tolong dibantuin ya Mas. Oh iya ya Mas. Akhirnya dibantuin lah oleh cowok tersebut kan, laki-laki tersebut. Dan ternyata sembari mereka memasang tenda itu, mereka kan ngobrol, ternyata namanya itu Tony. Nah, Mas Tony ini bertanya dengan Rian di situ. Masnya sendiri mendaki? Dan di situ Rian menjawab, enggak Mas, dengan pacar saya. Itu. Dan ketika Rian menunjuk, ternyata Pipi itu sudah tidak berada di tempat dia tadi duduk. Rian kan agak kaget, loh, kok enggak ada? Sama pacarku Mas, tadi duduk di sini. Bentar, dilihatin ya sekelilingnya, ternyata Pipi itu Rian lihat ada di bawah sebuah pohon besar yang jaraknya itu agak jauh dari tempat Rian mendirikan tenda. Akhirnya Rian bilang sama Tony tadi kan, cowok itu Mas pacarku di sana, di bawah pohon itu, lihat nggak Mas? Nah, akhirnya Tony itu kan menengok ke arah yang ditunjuk oleh Rian. Tony menengok, Tony itu kayak mengernyitkan dahi itu ya. Tony itu cuma mengangguk. Ya Mas, cuma seperti itu. Mas Tony itu menjawab. Dan setelahnya mereka melanjutkan lagi mendirikan tenda. Jadi posisi raut wajahnya Mas Tony itu agak seperti heran ya. Dia itu agak aneh ketika tadi memandang ke arahnya Pipi. Seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, akan tetapi dia urungkan. Akhirnya dia melanjutkan membantu mendirikan tenda Rian. Setelah jadi, si Mas Tony ini menghampiri Rian sambil menepuk-nepuk baunya Mas Rian itu, ditepuk-tepuk. Yaudah Mas, saya tak kembali lagi ke tenda. Itu tenda saya di sana Mas. Kalau nanti butuh apa-apa, Masnya langsung aja ke sana ya. Oh iya ya Mas, terima kasih Mas. Nah, sebelum pergi, Mas Tony ini sempat bilang, udah agak melangkah dari Rian itu, Mas Tony menengok lagi ke arah Rian. Dia bilang, Mas Rian, oh iya Mas, ada apa? Yang sabar ya Mas ya. Iya Mas, pasti. Saya orang sabar Mas. Udah biasa sabar menghadapi pacar saya itu. Mas Tony itu di situ cuma tersenyum dan mengangguk-angguk nampak. Ayo Mas, monggo Mas. Oh iya ya Mas. Setelahnya Tony itu, Mas Tony balik ke tendanya. Rian itu mau memanggil pacarnya itu kan Pipi, dan ternyata loh, kok Pipi tidak ada. Tadi ada di depannya, meskipun jaraknya agak jauh di bawah pohon besar, tapi waktu itu Rian masih bisa melihat itu kok tidak ada Pipi. Akhirnya Rian memutuskan untuk menghampiri Pipi kan. Nah, pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan hampir jam 7 malam.
Dan Rian itu ketika waktu mau menghampiri Pipi, dia baru ingat, astagfirullahaladzim, aku belum sholat maghrib. Akhirnya Rian balik lagi ke tendanya, dia sholat di tenda. Setelah sholat, dia barulah menghampiri Pipi ke lokasi tadi di pohon itu. Sesampainya di sana, Rian itu celingak-celinguk ya, mencari pacarnya. Kok ndak ada? Dilihat terus di situ, dan ternyata Pipi itu sudah tidak ada di situ, akan tetapi sudah pindah posisinya. Jaraknya agak jauh lagi, dan masih tetap sama di bawah sebuah pohon yang nampak cukup besar. Rian itu memanggil dari lokasinya dia berdiri kan, memanggil pacarnya itu, "Yang, sayang, Pipi sayang." Dan pacarnya itu sempat menoleh, sempat menganggukkan kepala tanpa menyauti panggilan dari Rian. Akhirnya Rian jalan agak cepat menuju ke arahnya Pipi. Nah, ketika sampai di lokasinya Pipi berada, Rian itu merasa aneh di situ karena kondisinya itu benar-benar gelap, seperti di sisi Danau Segoro Anak gitu loh, di sisi hutan. Nah, Rian bertanya dengan pacarnya itu, "Yang, kok kamu duduknya di sini sih? Itu loh, di sana saja, di tepian danau kan ramai, di sini tidak ada orang sama sekali, sepi." Pipi itu cuma tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Oh ya sudah kalau gitu, ayo kesana aja sama aku. Daripada di sini kamu sendirian," kata si Rian kan. Akhirnya Pipi pun menurut, dia menganggukkan kepalanya. Ya, mereka berjalan menuju ke tepian danau. Nah, di tengah perjalanan mereka menuju ke tepian danau, Rian itu baru ingat kalau Pipi itu ketika tadi dari awal pendakian, Rian itu melihat pacarnya itu belum sama sekali minum. Di situ Rian kan bertanya dengan si Pipi, "Yang, kamu kok tidak minum sama sekali toh dari tadi? Emang kamu tidak haus?" Pipi itu cuma menjawab, "Sudah kok, kamu aja yang tidak lihat. Tak kirain belum minum." Pipi itu cuma diam. Setelahnya, mereka berdua jalan menuju ke tepian Danau Segoro Anak. Nah, ketika di tepian danau itu, pada waktu itu langit itu sangat cerah, jadi rembulan itu benar-benar kayak apa ya, kayak terang sekali. Mereka melihat itu. Mereka berdua duduk. Jadi banyak juga pendaki yang di situ duduk-duduk, banyak pendaki yang mancing malam hari, ada yang api unggun sambil bermain gitar. Pokoknya suasana pada waktu itu benar-benar menyenangkan. Nah, Rian di situ duduk berdua dengan Pipi. Di situ Pipi itu bersandar di baunya Rian kan. Nah, Rian itu merangkul si Pipi di situ sambil sesekali mengusap rambutnya Pipi. Di situ Pipi bertanya sama pacarnya itu, sama Rian, "Yang, kamu itu kok sabar banget selama ini ngadepin aku?" "Maksudnya gimana, Yang?" "Ya iya, kamu sabar banget. Kenapa sih kamu sabar padahal aku kan keras kepala. Aku kan susah, mataku itu susah." Ya yang namanya cinta itu seperti itu, Yang, saling melengkapi. Ya, kayak botol dengan tutupnya, sama-sama saling melengkapi lah udah. Di situ Pipi itu tersenyum ya, karena dia merasa pacarnya ini lucu, membuat perumpamaan kok tutup sama botol, apa ndak ada yang lain, batin si Pipi pada waktu itu kan, mungkin seperti itu. Nah, memang si Rian ini karakternya agak gokil orangnya, agak konyol gitu ya, sukanya itu ngelucu. Jadi di kantor pun, dari semasa dia sekolah pun, kuliah sampai di kantor, dia itu sukanya menghibur teman-teman yang lagi sedih. Nah, memang karakternya konyol seperti itu. Setelahnya Rian menjawab seperti itu, Pipi bertanya lagi, "Kamu jangan sedih ya, Yang, kalau aku udah ndak ada." Rian itu agak aneh gitu kan mendengar apa yang barusan Pipi ucapkan. "Maksudmu apa sih, Yang, kok ngomong kayak gitu?" "Ya ndak apa-apa, maksudnya kalau aku nanti itu udah ndak ada, kamu jangan sedih." "Ya enggak, aku dulu yang ndak ada. Kita berdua sampai tua, nanti udah tua aku dulu yang meninggal, jangan kamu dulu," kata si Rian. Pipi itu cuma tersenyum sambil dia berucap lirih di situ, "Kamu kok baik sekali sama aku sih, Yang. Aku itu kan sukanya marah-marah, aku itu sukanya ngomelin kamu." Rian itu tidak menjawab lagi, dia cuma tersenyum, dia mencium keningnya pacarnya itu. Nah, setelah mereka puas di Danau Segara Anak itu, di tepian Danau Segara Anak, mereka berdua kan kembali ke tenda. Mereka jalan. Nah, Rian ini menawari Pipi di situ, "Yang, kamu tak buatin mie rebus ya?"
Kamu kan belum makan apa-apa dari tadi. Kamu kan belum makan kan tadi? Sudah, aku makan roti, jawab si Pipi. Berarti kan belum makan nasi. Aku juga belum sempat sarapan dari pagi sampai di sini makan roti tok tadi di perjalanan kita, di pendakian kita. Pipi itu cuma menggelengkan kepalanya. Kamu aja yang bikin. Tak bikinin, kamu kan biasanya suka mie rebus, pakai irisan cabai, pakai telur, enak. Pokoknya tak bikinin spesial buat kamu. Pipi menggeleng lagi di situ. Aku ndak lapar ya, udah kamu saja yang makan. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Akhirnya mereka berdua berjalan dan sampailah mereka di tenda. Nah di situ Rian sebelum masak, Rian itu ingat kalau handphonenya itu mati karena pada waktu itu Rian itu ingin bersuah foto, berselfie bersama pacarnya itu di dalam tenda. Dia ambil HP-nya, waduh, HP-ku belum sempat dicas dari pagi dia berangkat itu kan. Dia langsung ngaduk-ngaduk kerilnya itu dicari, mencari power bank dan ternyata Rian itu tidak bawa power bank sama sekali. Waduh, alamat ini, tidak bisa nyala, tidak bisa foto-foto. Yang HP-mu masih nyala ndak? Bibi itu cuma menggeleng dan menjawab dia, aku ndak bawa HP. Nah di situ Rian kan agak heran, loh kok kamu ndak bawa HP? Kenapa ndak bawa HP? Aku ndak bawa apa-apa yang, kan kamu tahu yang bawa keril juga kamu, aku juga ndak bawa ganti. Memang pada waktu itu Pipi itu ndak bawa keril sama sekali, ndak bawa peralatan pendakian, dia cuma pakai jaket, dia cuma pakai sepatu, pakai celana. Jadi benar-benar yang membawa semuanya itu Rian. Tapi Rian itu bingung sendiri. Dia itu seperti baru sadar kalau Pipi itu tidak bawa apa-apa dan bertanya, kok kamu itu tidak bawa apa-apa? Pipi itu cuma menggeleng. Dan di situ Rian cuma berpikir mungkin pacarnya itu Pipi mengira kalau dia diajak ke Gunung Rinjani itu cuma sebentar saja, cuma 1 hari lalu mereka itu pulang gitu. Batin si Rian mengira-ngira mungkin seperti itulah menurut Pipi. Nah di situ Rian itu tidak ambil pusing. Dia langsung mengeluarkan mie instannya, mengeluarkan telur, mengeluarkan cabai, memasak mie instan di situ. Dia bertanya lagi sekali lagi sama Pipi, yang beneran ini tidak mau mie instan? Pipi menggeleng lagi. Oh ya sudah kalau gitu, aku bikin satu aja ya. Yowis, dibikinlah mie instan itu sama Rian. Nah, ketika Rian ini sedang mengirisi cabai itu, tiba-tiba Pipi itu berucap sama Rian, yang aku tak jalan-jalan dulu ya ke sana. Kemana? Nanti sama aku aja. Enggak ke sana kok. Si Pipi itu menunjuk ke arah yang kayak asal-asalan gitu loh. Nah, Rian itu cuma akhirnya mengiyakan saja. Jadi, oh ya sudah, hati-hati nanti aku ke sana habis makan mie. Jawab si Rian kan. Setelahnya Pipi ini berjalan. Nah, di situ Rian kan kembali melanjutkan masak mie instannya. Setelah matang, dimakanlah mie instan itu sama Rian. Setelah habis, Rian menuju ke arahnya Pipi kan, ke lokasi yang tadi ditunjuk Pipi. Rian jalan. Nah, sebelum sampai di lokasi yang Pipi tunjuk, di mana Pipi pada waktu itu berada, jaraknya itu sudah cukup dekat. Jadi di tengah-tengah, sudah agak dekat tapi nggak begitu jauh juga. Di situ Rian berhenti karena Rian itu memandang Pipi agak aneh di situ. Dia itu seperti bersembunyi di satu tenda pendaki lain. Dilihatnya si pacarnya itu si Pipi. Pipi itu berada lagi di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Pipi itu duduk ya, memandang ke arah depan itu tatapannya seperti kosong, tapi nampak di situ Pipi itu tersenyum sendiri. Seperti itu Pipi itu. Jadi Rian itu agak aneh di situ kan. Tapi Rian itu tidak ngeri, tidak merinding. Karena itu adalah pacar yang disayanginya. Tapi dia itu sudah mulai berpikiran, jangan-jangan si Pipi ini kesurupan. Rian itu sempat berpikiran seperti itu, tapi akhirnya dia redam sendiri. Nah setelahnya Rian memberanikan diri untuk menuju ke arah pacarnya itu kan. Bismillahirrahmanirrahim, Rian ke sana. Nah sesampainya di sana, Pipi itu nampak duduk menunduk. Sudah tidak menghadap ke depan, sudah tidak senyum-senyum lagi. Di situ Rian kan akhirnya bertanya, yang kamu ngapain sih di sini? Tadi tak liatin kok kamu senyum-senyum sendiri. Ada apa? Si Pipi itu menatap ke arahnya si Rian. Siapa yang senyum? Aku dari tadi di sini kok duduk. Ah, aku tadi lihat kamu senyum-senyum sendiri loh. Ayo mikirin apa kamu?
Enggak yang, aku enggak senyum-senyum sendiri. Oh ya sudah. Di situ mereka berdua duduk. Rian itu sempat bertanya di situ dengan Pipi. Yang kamu itu kenapa sih? Dari awal pendakian tadi, dari awal berangkat kok kamu banyak diemnya, biasanya kamu kan cerewet, kamu sakit. Kita mau pulang aja, tapi udah nanggung, jamnya udah malam ini. Gimana yang? Aku ndak apa-apa yang. Ndak, ini kamu kayak sakit, kamu dari tadi banyak diemnya. Kata Sirian kan seperti mendesak Pipi untuk menceritakan sebenarnya ada apa dengan diri Pipi. Pipi menjawab lagi, ndak ada apa-apa sayang. Aku baik-baik aja. Ayo sudah kalau gitu, barangkali kamu sakit kan, aku ndak jadi ngajak kamu ke puncak. Besok kita puncak ya, sekitar jam 3 pagi. Kalau aku kesiangan nanti kamu bangunin aku. Pipi itu cuma mengangguk, kayak memberi kode, udah biasa kamu itu kesiangan. Nah setelahnya mereka balik ke tenda. Di tenda, mereka akhirnya, waktu kan sudah menunjukkan jam 11 malam pada waktu itu, akhirnya mereka berdua kan tidur ya, memutuskan untuk istirahat karena mereka berdua mau summit, mau ke puncak jam 3 dini hari. Nah mereka berdua masuk tenda, posisinya itu berjauhan. Nah tenda yang didirikan oleh Rian yang di bawah itu memang kapasitasnya tenda yang besar ya, berisi 4-5 orang lah. Karena memang pada waktu itu mereka berdua kan masuk ke dalam satu tenda, akan tetapi Pipi ini tidur di yang paling pojok kanan tenda dan Rian yang berada paling pojok kiri dari tenda itu. Jadi jaraknya kan jauh. Mereka itu ndak kumpul jadi satu, ndak kumpul kebo sama sekali ndak. Nah setelahnya, singkat cerita kan jam 3 dini hari Rian itu kebangun. Dia itu mendengar alarm dari jam tangannya. Setelahnya dia memandang ke arah si Pipi. Loh, kok Pipi udah ndak ada, pacarnya itu udah ndak ada. Apa dia udah bangun duluan, kok ndak bangunin aku? Setelahnya Rian ini bangun, dia keluar tenda. Nah keluar tenda, dilihat sekeliling, itu memang suasana ramai karena banyak pendaki juga yang sudah mulai packing. Pendaki-pendaki itu juga ramai sekali mau menuju ke puncak, mau summit attack pada dini hari itu. Setelahnya dia mencoba mencari si Pipi di situ. Kok ndak ada ini? Pipi kemana ya? Batin Sirian kan dicari sekeliling, sempat dia berkeliling juga berteriak-teriak. Nah di situ dia ketemu lagi dengan yang tadi membantu mendirikan tendanya dia yang namanya Mas Tony kan. Mas Tony juga mau summit pada waktu itu. Nah Mas Tony ini bertanya ke Rian, ada apa mas, nyari siapa? Oh Mas Tony, iya mas, nyari pacarku ini Pipi. Kok udah bangun duluan tapi tidak ada di tenda, tak cari ini nih belum ketemu. Mas Tony itu cuma diem seperti nampak dia itu menarik nafas panjang dan mengembuskannya pelan-pelan. Yos mas, dilanjut nyarinya. Masnya mau muncak juga ya? Tanya Mas Tony kan. Iya Mas Tony, saya mau muncak sama pacarku ini masih tak cari. Sudah, sampai ketemu di puncak ya mas, hati-hati di jalan. Oh iya mas. Setelahnya Rian kembali mencari Pipi. Rian itu tidak ketemu sama Pipi, dia akhirnya kembali lagi ke tenda. Dia itu berpikiran barangkali Pipi sedang buang air kecil. Dia itu mau packing ya, mau mempersiapkan, mau bawa daypack aja, tenda mereka mau tinggal di Danau Segara Anak itu. Karena biar tidak berat kan menuju ke puncak, dia mau bawa daypack aja. Nah, ditatalah daypack itu. Senter, headlamp, terus seperti air mineral, snack ya, dan lain sebagainya, pokoknya ringan-ringan. Nah, ketika Rian ini sudah selesai packing, dia keluar tenda. Rian ini kaget, astagfirullahaladzim, ternyata pacarnya itu sudah ada di depan tenda. Si Pipi sudah berdiri di depan tenda sambil seperti memandang si Rian. Kamu dari mana aja yang tak cariin? Pipi itu nampak cuma tersenyum di situ, tidak menjawab. Tapi ya sudah, berangkat sekarang yang, tanya si Rian kan. Pipi itu cuma mengangguk. Nggak sarapan dulu kamu, bener kuat sampai puncak? Tanya si Rian kan. Pipi mengangguk lagi. Kamu kenapa sih yang? Ditanya kok nggak pernah jawab. Kuat. Akhirnya Pipi menjawab, tapi dengan nada yang seperti lemah. Akhirnya di situ Rian kan bilang lagi sama Pipi, ya wes, aku bawa ini, aku bawa roti kok, agak banyak sama snack-snack nanti sama air mineral ya. Kopi aku juga bawa kompor portable, nanti kita di atas ngopi aja. Kamu juga sukanya teh, tak bawain teh celup. Pipi mengangguk lagi. Setelahnya mereka berdua berangkat menuju summit pada jam 3 dini hari itu. Mereka jalan. Nah, sudah cukup lama mereka berjalan, tiba-tiba Pipi menghentikan langkahnya. Akhirnya Rian kan ikut berhenti. Ada apa yang? Kok berhenti?
Pipi itu memandang ke mukanya si Rian itu kan, dilihatnya lekat-lekat muka kekasihnya itu, pacarnya itu kan. Ada apa yang? Enggak apa-apa yang, aku cuma terharu saja sama kamu. Kamu itu baik sekali sama aku, kamu sabar banget ngadepin aku, kata si Pipi kan di situ. Rian itu cuma, kirain ada apa. Ayo lanjut jalan. Aku sayang sama kamu. Kamu kok bilang kayak gitu terus dari kemarin tuh nih. Kamu habis makan apa? Di situ Rian mencoba untuk bercandain si Pipi, tapi Pipi itu cuma tersenyum tipis di situ ya. Udah yuk lanjut jalan, kata si Rian kan. Dirangkulnya pacarnya itu, mereka berdua lanjut jalan menuju ke puncak. Singkat cerita, mereka sampai di puncak pada sekitaran jam 4:30. Itu pas habis subuh. Di puncak, sunrise itu nampak sudah mulai keluar. Embun belum mengering di situ. Tiba-tiba, Rian itu berteriak di puncak. Dan kondisinya di situ ramai sekali pendaki yang lain. Rian itu berteriak di situ. Teman-teman pendaki lain, mohon perhatian sebentar, mohon perhatian sebentar. Akhirnya semua pendaki yang ada di situ kan memandang ke arahnya Rian kan. Ini anak kenapa? Kan batin mereka mungkin seperti itu kan, kayak orang gila teriak-teriak di puncak. Perhatian teman-teman pendaki semua. Saya harap kalian semua jadi saksi ya. Di sini saya akan melamar pacar tersayang saya. Namanya Pipi. Di situ Rian nampak mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya dan ternyata itu adalah cincin. Jadi itu cincin yang ternyata akan diberikan Rian untuk melamar kekasihnya itu, si Pipi. Nah setelahnya cincin itu dipakaikan di jarinya Pipi. Nah kondisi pada waktu itu pendaki-pendaki yang lain di situ nampak tidak antusias seperti biasanya kan. Kalau ada seperti itu, ada suatu surprise, mereka pendaki-pendaki atau orang lain yang menyaksikan seperti itu kan tepuk tangan, mereka itu antusias. Tapi di situ nampak biasa-biasa saja, sepi-sepi saja, hening-hening saja. Bahkan kesannya beberapa pendaki cewek yang ada di puncak itu malah seperti berbisik-bisik, itu cowok kenapa, itu cowok kenapa, itu orang gila apa sih, itu cowok kenapa, pokoknya seperti itu. Samar-samar terdengar seperti itu menurut pengakuan Mas Rian di ceritanya itu pada waktu itu kan. Nah tapi Rian itu berusaha untuk masa bodoh, cuek. Pokoknya dia sudah berani, dia sudah membuktikan ke pacarnya itu kalau dia itu seorang yang nekat. Dia berani malu demi kekasihnya itu, karena di puncak memang ramai banget kan. Setelah dipakaikan, si Rian ini berucap sama Pipi, yang aku ngelamar kamu, kamu mau ndak menikah sama aku? Nah di situ Pipi itu menatap lekat-lekat wajah pacarnya itu, wajah Rian, ditatap lekat-lekat. Dan setelahnya Pipi itu seperti meneteskan air mata, tapi tidak menjawab mau atau tidak dia menikah dengan Rian. Dia cuma meneteskan air mata. Di situ Rian memeluk kekasihnya itu, Pipi, dipeluk erat-erat. Rian itu berpikir pada waktu itu jelas-jelas Pipi setuju, sampai dia itu menangis terharu pada waktu di puncak pada pagi itu kan. Rian membatin seperti itu, dipeluk erat-erat kekasihnya itu. Setelahnya Rian mengusap rambutnya Pipi, diciumlah kening pacarnya itu, kekasihnya itu. Sekali lagi Rian berbicara dengan Pipi, pokoknya aku tidak akan pernah ngelepasin kamu. Pokoknya aku cinta sekali sama kamu. Kamu harus selalu percaya sama aku. Aku tidak pernah macem-macem. Cintaku cuma sama kamu. Cewek satu-satunya yang aku cintai setelah ibuku, kata si Rian pada waktu itu. Dipeluk lagi pacarnya, dilus-lus lagi rambutnya, dicium rambutnya itu, rambut panjang pacarnya itu kan. Nah setelahnya mereka berdua duduk di tepian puncak itu kan. Nah di situ Rian melihat Mas Tony yang nampak memperhatikan Rian dari jauh, jaraknya agak jauh. Memperhatikan Rian sambil duduk kayak gini. Memperhatikan si Rian, jaraknya agak jauh. Rian itu menatap Mas Tony sambil menyapa seperti ini. Nah Mas Tony ini. Setelahnya Rian bilang sama Pipi, yang aku tak ngambilin Mas Tony dulu ya, nggak enak, dia udah bantuin bikin tenda kita kemarin. Pipi itu cuma mengangguk di situ.
Akhirnya setelah itu Rian menghampiri Mas Tony kan, Di situ Rian menyapa, Mas Ton, berapa orang Mas sampai puncak? Banyak ini, 9 orang rombonganku. Mas Tony dari mana sih Mas? Wah, aku dari jauh Mas. Aku dari Jawa. Oh, dari Jawa Mas. Jawa mana Mas? Semarang Mas aku. Wah, jauh banget Mas. Naik apa Mas? Naik pesawat Mas. Alhamdulillah ada rezeki bisa ke sini. Udah lama pengen ke Rinjani. Oh iya ya Mas. Mereka ngobrol asik. Nah, setelahnya Rian ini kan pamitan sama Mas Tony itu mau kembali ke Pipi. Sebelum ke sana, seperti ditarik tangannya si Rian itu sama Mas Tony. Ada apa Mas? Sebentar Rian, sini Rian. Dirangkul sama Mas Tony. Kamu yang sabar ya. Kamu kalau apa-apa itu pokoknya sabar. Kamu harus kuat. Kamu kan laki-laki. Jadi nampak Mas Tony itu seperti memberi nasihat. Karena memang bisa dikatakan Mas Tony ini umurnya, kalau dilihat dari proporsi dari tubuh dan wajah Mas Tony itu lebih tua dari Rian. Dan itu agak jauh. Jaraknya mungkin sekitar 7 tahunan lah sama Mas Tony. Itu lebih tua Mas Tony daripada Rian. Rian itu seperti dinasehati, merasa dinasehati. Iya mas, makasih mas. Rian kan cuma seperti itu menjawab. Makasih ya mas sudah kasih saran saya, udah nasihatin saya. Iya mas, pokoknya Kak, Mas Rian itu yang sabar ya. Terima kasih Rian yang sabar kalau ada apa-apa. Iya mas, terima kasih mas. Setelahnya Rian itu kembali menuju ke lokasinya Pipi tadi duduk ya. Nah, Rian ke situ, ternyata Pipi itu udah ada. Pipi itu udah tidak ada di situ. Dan akhirnya Rian kan agak bingung. Dia celingak-celinguk ke kiri ke kanan karena memang banyak sekali pendaki di situ, ramai sekali. Jadi membuat dia itu mumet ya, pusing nyari. Karena hampir sama semuanya, jaket gunung ya seperti itu bentuknya, warnanya juga warna-warni banyak sekali. Akhirnya dia bingung mencoba mencari. Akhirnya dia kembali lagi ke Mas Tony. Mas Tony, coba mas, ini pacarku kok udah ada mas, si Pipi kok udah ada di sini. Padahal tadi duduk di sana. Mas Tony itu cuma menghela nafas lagi panjang. Nah, terus gimana Mas Rian? Gimana? Mas Rian pengennya gimana? Dicari Mas Tony. Ayo bantu aku nyariin Mas, tolong Mas. Iya, ayo. Setelahnya dibantu cari sama Mas Tony itu. Jadi Mas Tony itu mencari seperti kayak ogah-ogahan gitu loh. Seperti biasa aja. Nah, padahal di situ Rian itu mencari sambil bertanya-tanya dengan pendaki lain yang ada di situ. Dan ternyata mereka semua itu tidak melihat dan memang benar-benar tidak ada Pipi di puncak Rinjani pada pagi itu. Setelah ditinggal ke tadi Rian ke Mas Tony itu, akhirnya Rian kan agak panik di situ. Mas Ton, mau turun kapan Mas? Ini kami udah mau turun rombongan kami, kata Mas Tony kan. Aku ikut ya Mas, aku ikut turun juga, aku mau langsung turun. Oh iya Mas, monggo Mas, ayo ikut saya aja turun. Kami juga tendanya di Segoro Anak kok, nanti kita ambil aja, kemas-kemas, packing, nanti kita turun bareng, kata Mas Tony. Iya Mas, ayo Mas. Setelahnya Rian ini turun mengikuti rombongan dari Mas Tony itu, yang dari Semarang. Setelahnya singkat cerita mereka sampai di Danau Segara Anak. Sesampainya di Danau Segara Anak, Rian kembali mencari pacarnya itu. Karena selama turun dari puncak ke Danau Segara Anak, Rian benar-benar tidak menemui kekasihnya itu, pacarnya itu si Pipi. Jadi Rian itu kan panik, ini si Pipi kemana? Kalau hilang gimana? Pikirannya udah macam-macam pada waktu itu. Akhirnya sampai di tendanya, karena dia nyari di sekitaran Danau Segara Anak dibantu Mas Tony dan teman-temannya juga tidak ketemu kan. Akhirnya Rian itu kemas-kemas, packing. Karena disaranin sama Mas Tony pada waktu itu. Udah Mas Rian, packing saja. Ayo ikut kami turun sampai di base camp. Lah terus gimana Mas nanti si Pipi? Mas Tony itu cuma diem. Dan akhirnya Rian menjawab sendiri apa yang dia tanyakan sendiri. Yus Mas, nanti aku tak lapor aja ke orang di base camp, di pos perizinan, di daftar simaksi itu tadi kan, untuk ikut membantu mencari pacarnya itu si Pipi. Setelah kemas-kemas, dipackingin semua, tenda, barang-barang dan lain sebagainya. Setelahnya tas keril itu udah ditaruh di bahunya. Rian mencoba agak berlari mencari lagi di pohon tadi malam yang dia temui. Padahal waktu itu kan udah siang ya, udah terang. Dicari semuanya benar-benar di tepian danau. Pipi itu tidak ada sama sekali, benar-benar tidak ada. Akhirnya Rian itu karena panik, dia pikirannya tidak karuan, setengah putus asa, dia mengikuti rombongannya Mas Tony untuk turun menuju ke base camp. Mereka turun. Di tengah perjalanan mereka turun, itu Rian benar-benar tidak menemui pacarnya sama sekali. Tambah panik Rian, dan singkat cerita, Rian dan rombongan Mas Tony sampai di base camp. Di base camp, Rian kan udah agak panik ditemenin Mas Tony.
bilang ke pihak basecamp kalau pacarnya ini hilang. Nah, di daftar simaksi dilihat kan sama petugas basecamp itu, oh iya ini berdua, Rian sama Pipi, ya kan ada tulisannya itu. Akhirnya di situ berkumpullah orang-orang basecamp untuk segera menghubungi tim SAR untuk mencari keberadaan Pipi sebelum jauh ya, sebelum hilangnya jauh. Nah, Rian ini diajak Mas Tony menuju ke salah satu warung yang ada di situ yang jaraknya dekat sama basecamp. Disuruh di situ menenangkan diri, udah Mas pesen teh hangat dulu di sini dulu, aku tak ke basecamp dulu kata Mas Tony. Akhirnya Mas Tony ini ke basecamp dan nampak di basecamp itu Rian melihat Mas Tony itu seperti berbicara dengan orang-orang basecamp, entah apa yang dibicarakan karena Rian tidak mendengar, jaraknya jauh. Dan setelahnya si Rian ini keingat kalau handphonenya itu mati dan dia berusaha untuk mencari charger di situ, mau pinjem charger untuk mengecas HP-nya itu di basecamp. Akhirnya setelah dia pinjem ke pemilik warung itu kebetulan ada charger yang sama dengan dia, chargernya dia cas di situ sambil menunggu agak penuh ya, sekitar 25% baterai terisi, dia nyalakan handphonenya. Nah, setelahnya Mas Tony ini kembali ke arah Rian. Di situ Mas Tony memesan teh, dia memesan pisang goreng, handphonenya Rian itu menyala, dan sebelum Mas Tony ini mau berbicara, seperti mau berbicara sesuatu dengan Rian, sesuatu yang serius, tiba-tiba Rian itu melihat HP-nya seperti termenung. Jadi banyak sekali notifikasi yang masuk, dan itu tanggalnya dari kemarin. Dari kemarin siang, itu banyak sekali notifikasi di Facebook, di WhatsApp, semuanya pokoknya. Di DM Instagram. Rian itu termenung, dibuka satu-satu ya, terutama WhatsApp dibuka, panggilan tak terjawab itu banyak sekali, bahkan telepon biasa pun panggilan tidak terjawabnya, miss call-nya banyak sekali. Dan dibukalah di situ salah satu WhatsApp dari orang tuanya Pipi, bapaknya Pipi. Dibuka WhatsApp itu, Rian tiba-tiba meneteskan air mata. Rian itu seperti orang yang wajahnya itu kayak linglung gitu ya. Akhirnya handphone dia masukkan ke dalam kerilnya, dia pamitan sama Mas Tony. Mas Tony, terima kasih ya Mas, sudah membantu saya dalam pendakian Mas, sudah bantu saya banyak sekali. Iya Mas. Nah, sebelum pergi Mas Tony ini menggenggam tangannya Rian itu kencang sekali. Sabar ya Mas, sabar Mas, nanti hubungi saya Mas, kabar-kabar dengan saya, kan sudah tak kasih kartu nama saya. Iya Mas, kata Rian di situ. Setelahnya Rian ini menuju ke parkiran motornya, karena Rian itu sudah laporan tadi kan, udah laporan bahwasanya dia turun. Jadi dia itu langsung pulang, dia ngegas motornya dengan sangat kencang. Nah, tujuannya adalah ke rumah Pipi. Sesampainya di depan rumah Pipi, Rian memarkir motornya di situ. Rian memandang ke arah rumah Pipi dan sudah ada bendera kuning di situ. Rian itu seperti terjatuh, dia lemas. Jadi ternyata Pipi itu sudah meninggal dunia di situ. Rian ini langsung menuju ke rumahnya Pipi. Dia dipeluk oleh ayahnya Pipi di situ. Ayahnya Pipi menangis, Rian menangis, tapi dia itu bukan menangis yang kencang banget, tapi meneteskan air mata seperti Rian itu menahan bener-bener amarah yang sangat, kayak mau marah tapi marah sama siapa, seperti itu. Dia cuma bisa menangis sambil susah dia untuk menangis pada waktu itu. Dia bertanya dengan bapaknya Pipi, Pak, Pipi di mana Pak jenazah? Saya ingin lihat jenazahnya Pipi Pak, kata Rian pada waktu itu. Sudah dimakamkan. Nah Rian, kemarin sore, jadi langsung dimakamkan. Dan ternyata setelah itu Rian ditenangkan oleh keluarganya Pipi. Ayahnya Pipi, bapaknya itu bercerita dengan Rian. Jadi kemarin ketika Rian itu berjanji dengan Pipi untuk menjemput Pipi jam 7 pagi, karena Rian tidak kunjung datang sampai di rumah Pipi, Pipi itu memutuskan untuk menuju ke rumahnya Rian, menyusul Rian untuk membangunkan dia yang pasti sedang tertidur ketika mau berangkat ke Rinjani itu. Pipi ini naik motor. Nah, sebelum sampai di rumah Rian,
ternyata Pipik mengalami kecelakaan dan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian pada waktu itu. Dan tidak dijelaskan di ceritanya Mas Rian ini meninggalnya, kecelakaannya kena apa gitu, nggak diceritakan. Meninggal di lokasi kejadian, begitulah yang dituturkan ayahnya Pipik ini dengan Rian di situ. Dan sore harinya, karena kecelakaan itu pagi, sore harinya Pipik langsung dimakamkan. Belum sempat Rian mau menceritakan apa yang dia alami ketika pendakian itu dengan bapak dan sanaknya Pipik di situ, sanak saudaranya Pipik semua. Tiba-tiba bapaknya itu seperti mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ini Mas Rian, bapak temukan ketika mau memandikan jenazah. Ini ada cincin di jarinya Pipik. Di situ Rian benar-benar shock, dia kaget. Jadi cincin yang dia pakaikan pada pagi hari tadi di puncak Rinjani ada di jarinya Pipik, di jari Pipik. Padahal Pipik itu meninggal, Pipik itu tidak ikut ke Rinjani. Posisinya Pipik sudah meninggal pada waktu itu. Rian itu bingung di situ. Rian itu shock. Dia itu udah habis pikir, di luar nalar. Ini apa? Ini saya mengalami apa? Terus siapa yang dengan saya? Akhirnya di situ Rian kan ditenangkan oleh keluarganya Pipik. Rian ini setelahnya diberi minum di situ, minum teh, minum air putih. Rian duduk-duduk di rumahnya Pipik dulu kan sambil menenangkan kondisinya. Di situ Rian merokok. Dia berusaha untuk mikir sambil dia itu menahan rasa sedihnya yang teramat sangat. Dia ngerokok, dia mikir, ya Allah, kekasihku itu benar-benar menepati janjinya. Gumam Mas Rian di situ. Dia benar-benar menepati janjinya untuk ikut mendaki bersamaku ke Rinjani ketika aku ajak, walaupun mungkin itu adalah arwahnya. Itu adalah arwahnya Pipik, tapi dia benar-benar menepati janjinya. Mungkin seperti itulah yang terjadi sebenarnya menurut pengakuan Mas Rian. Jadi luar biasa, kisah yang benar-benar sangat di luar nalar, sangat sulit untuk diterima logika. Dan sampai cerita ini dikirimkan kepada kami dan kami tuturkan kepada rencang-rencang, Mas Rian benar-benar tidak bisa melupakan, bahkan dia tidak akan melupakan kejadian yang pernah dia alami ketika itu tahun 2011 ketika dia mendaki bersama almarhumah mantan kekasihnya. Jadi benar-benar apa yang dialami Mas Rian pada waktu itu mengguncang jiwanya, mengguncang batinnya, menyayat hatinya. Dan sampai Mas Rian sekarang sudah berkeluarga, beristri, kejadian itu tidak bisa terhapus benar-benar dari memorinya, dari ingatannya. Cerita yang sangat luar biasa. Dan ada misteri yang belum terpecahkan bahwa cincin daripada Mbak Pipik almarhumah yang sudah diberikan Rian di atas Rinjani, mungkin kami pun mengasumsikan bahwa itu adalah arwah daripada Mbak Pipik yang menepati janjinya menemani Mas Rian menuju ke puncak tertinggi Gunung Rinjani, yaitu Puncak Anjani. Wallahu a'lam bishawab. Kami pun tidak bisa menjelaskan ini secara logika, sama sekali memang di luar nalar. Dan semoga Mas Rian sudah ikhlas ya. Insya Allah Mas Rian harus ikhlas, sudah harus ikhlas bahwasanya itu sudah menjadi takdir Allah. Itulah yang terbaik dari Allah, dan apa yang sudah dialami Mas Rian, jadikanlah itu penyemangat ya Mas ya, untuk hidup ke depannya. Mas Rian dan keluarga Mas Rian, istri Mas Rian, kedua anak Mas Rian, semoga menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang benar-benar bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena Mas Rian benar-benar ikhlas mengalami kejadian seperti itu. Amin. Baik, kira-kira seperti itulah yang bisa kami tuturkan. Saya sendiri pun bingung dengan akhir cerita daripada Mas Rian ini. Semoga almarhumah
diterima di sisinya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak-banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.